ada Bapak Profesor Dr. Arifuddin Ahmad yang sementara juga sedang ada kegiatan dan nanti akan menyusul, dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Andi Suaib sebagai tim penyusun rancangan perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman, dan juga sudah ada Ibu Christine dari OSC Intim sebagai juga aktivis lintas iman. Kami dari Lapan mengucapkan selamat datang. Karena mau suruh buka di rumahnya Bapak, ini sementara jalan memang bicara. Iya Pak. Silakan lanjut Nabila. Oh ya, terima kasih. Lanjut dari selamat datang di sosialisasi publik Lapar Sosial dengan tema urgensi peraturan wali kota Perwali, rencana aksi daerah RAD kerukunan dan keberagaman dalam pemajuan toleransi di Kota Makassar. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kesempatannya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sore hari ini dalam webinar kita yang membahas isu-isu toleransi dan Perwali dan RAD. Nah, isu-isu toleransi itu sangat penting kemudian untuk kita bahas. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah elemen atau yang bisa mewujudkan keadilan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena semua masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pengakuan atas identitas yang melekat pada dirinya, termasuk identitas agama kemudian. Makanya penting sekali untuk kita mendiskusikan pemajuan toleransi ke depan, khususnya di Kota Makassar ini. Nah, dalam diskusi kali ini tentu kita memiliki tujuan, diantaranya itu bagaimana kemudian dalam sosialisasi publik ini bisa ditetapkan ada potensi pemajuan toleransi di Kota Makassar. Kemudian juga tujuan selanjutnya itu bagaimana kita bisa mendiskusikan pentingnya perwali rencana aksi daerah RAD kerukunan dan keberagaman dalam pengajuan toleransi di Kota Makassar. Nah, tanpa berpanjang lebar mungkin langsung saja saya untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saya ingin saya berikan kepada sahabat Bapak Iqbal Arsyad selaku Direktur Lapar Sulsel untuk presentasikan perkembangan advokasi perwali RAD kerukunan dan keberagaman. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu dengan ini disilahkan kepada Bapak Iqbal Arsyad. Ya, terima kasih sahabat Megawati yang memandu kegiatan kita pada sore hari ini terkait sosialisasi publik, urgensi perwali dan RAD kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua, salam kerukunan, salam Pancasila. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya para narasumber. Yang pertama dari pemerintah Kota Makassar, ada Pak Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Pak Ahmad Namsun, yang mewakili Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto, yang berhalangan, yang ada kegiatan lain sehingga diwakilkan ke Pak Ahmad Namsun selaku Kepala Kesbangpol Kota Makassar. Yang kedua, Ibu Christine Hotebesi selaku dari OSC Intim dan aktivis aktivis lintas iman di Sulawesi Selatan.
dan ada juga Kak Andi Swaib yang selaku yang banyak membantu kami dalam menyusun perwali kerukunan dan keberagaman Kota Makassar pada yang kita diskusikan pada siang hari ini. Dan terakhir narasumber terakhir adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Prof. Arifuddin Ahmad yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi karena dia masih ada kegiatan yang harus dia selesaikan dulu. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa perwali ini sebenarnya lahir dari keresahan kita bersama dari masyarakat sipil melihat banyaknya hasil-hasil penilaian atau survei riset yang menganggap bahwa Kota Makassar ini memiliki tingkat toleransi terendah gitu. Ada banyak temuan dari berbagai lembaga riset maupun itu yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga riset dari pemerintah maupun non pemerintah. Yang kedua, kami juga melihat ada potensi sebenarnya di tingkatan kita di Makassar, masyarakat sipil. Yang pertama itu potensi ada banyak sebenarnya organisasi masyarakat sipil di Kota Makassar yang bergerak di isu perdamaian dan toleransi. Dan itu merupakan potensi yang harus ditangkap dan dikembangkan untuk mendorong dan menciptakan suasana rukun, damai, dan toleran di Kota Makassar. Yang ketiga, potensi lainnya adalah sebenarnya ada forum-forum bentukan dari pemerintah yang perlu didorong, perlu dikuatkan oleh baik itu masyarakat sipil dan dari instansi pemerintah, yaitu ada Forum Kerukunan Umat Beragama dan ada Forum Pembawaran Kebangsaan. Nah, ini perlu didorong dan diajak untuk bersinergi untuk sama-sama bagaimana mewujudkan Makassar ini sebagai kota yang toleran dan damai, kota yang menghargai keberagaman di masyarakat gitu. Nah, yang selanjutnya saya lihat ada itikat baik sebenarnya dari pemerintah Kota Makassar yang terbuka sebenarnya untuk bersinergi dengan masyarakat sipil dan elemen-elemen lain untuk bagaimana menciptakan Kota Makassar ini menjadi kota yang damai dan toleran. Nah, dari semua inilah baik itu keresahan maupun potensi yang kami lihat dan kami menilai perlu ada sebuah payung hukum yang didorong bersama baik dari masyarakat sipil maupun tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar, didorong bersama untuk memayungi kita bagaimana kita sama-sama bergerak dan berbuat untuk menciptakan suasana yang damai dan toleran di Kota Makassar dan keluar dan menepis semua presiden buruk terkait penilaian negatif yang menilai Kota Makassar gitu. Ada banyak survei baik itu dari Setara Institut maupun dari Balitbang Agama yang melihat Makassar ini dengan tingkat toleransi yang rendah gitu. Nah, ini sebenarnya ikhtiar itikat baik kita bersama untuk bagaimana bersinergi, berkolaborasi di bawah payung hukum yang ada di Kota Makassar untuk sama-sama bergerak dan berbuat untuk menciptakan kedamaian dan
suasana yang toleran di Kota Makassar. Nah, sampai mana proses kami di Lapar dalam melakukan advokasi kebijakan itu kami sudah melewati sebenarnya beberapa langkah sebenarnya, beberapa step untuk kerja-kerja advokasi di kebijakan yang hingga melahirkan yang namanya draft Perwali dan RAD Kerukunan dan Keberagaman di Kota Makassar. Langkah yang pertama yang kami lakukan adalah asesmen gitu. Kami bertemu dengan banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk para ketua dan pengurus Forum Kerukunan Beragama dan pemerintah Kota Makassar, sebenarnya untuk mendapatkan informasi terkait suasana kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar saat ini gitu. Yang kedua, langkah yang kedua kami lakukan sosialisasi sebenarnya. Sosialisasi ini tujuannya sebenarnya mempertemukan banyak ide, banyak gagasan, baik itu dalam forum-forum terbuka langsung maupun jalur-jalur publik, sebenarnya untuk membentuk wacana publik bagaimana pentingnya kita sama-sama mendorong kebijakan terkait kerukunan dan keberagaman. Langkah ketiga yang kami lakukan di Lapar adalah membangun jejaring di tingkatan masyarakat sipil. Jadi kami membangun jejaring yang mana sesama masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan advokasi kebijakan terkait kerukunan dan keberagaman. Yang langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah setelah membangun jejaring adalah ada penguatan di tingkat masyarakat sipil. Tentu mendorong kebijakan itu butuh butuh pengetahuan, butuh pengalaman gitu. Sehingga kami di tingkatan masyarakat sipil juga butuh dikuatkan bagaimana mendorong sebuah kebijakan hingga lahirlah sampai saat ini draft Perwali dan RAD Kerukunan dan Keberagaman. Selanjutnya setelah itu kami kembali lakukan konsultasi kembali ke instansi-instansi yang terkait gitu, di FKUB, terus kami ke Bapeda, Kesbampol, bahkan ke Kabak Hukum minta masukan dengan masukan terhadap ide yang masyarakat sipil sedang lakukan ini tadi. Nah, dari konsultasi itu akhirnya saran dari Kesbampol saat itu, dalam hal ini kami bertemu langsung dengan Pak Ahmad Namsu saat itu, dia menyarankan sebelum ini didorong sebaiknya dibuat policy brief sebagai pintu masuk menyampaikan maksud dan tujuan terkait kebijakan apa yang kami akan dorong nanti. Nah, setelah itu kami mulai membuat policy brief bersama dengan masyarakat sipil saat itu, dan policy brief itu setelah selesai kami ke langkah selanjutnya mengkonsultasikan kembali policy brief ini ke tokoh-tokoh agama, dalam hal ini FKUB Kota Makassar dan Forum Pembaruan Kebangsaan dan Pemkot Kota Makassar, bahkan ke FKUB Sulsel. Sebenarnya kami beberapa kali pertemuan dengan FKUB Sulsel mengkonsultasikan policy brief yang kami buat. Setelah itu barulah kami berangkat menyusun sebuah rancangan aksi daerah atau RAD terkait kebijakan kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Selanjutnya setelah draft RAD ini telah kami susun, kami kembali konsultasikan ke beberapa stakeholder terkait
poin-poin atau substansi dari RAD yang kami susun ini. Dari draft ini baru kami menyusun perwali untuk sebagai landasan dalam mengimplementasikan RAD yang kami susun ini tadi. Terus itu perwali dan draft RAD ini yang telah dibuat kembali dikonsultasikan ke beberapa instansi terkait, termasuk FKUB, Kesbampol, Kabak Hukum, dan beberapa organisasi masyarakat sipil, dan sekarang sudah sampai draft perwali itu yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa baca draftnya itu, yang bisa di-download di panitia data tadi sudah share di kolom chat. Itu sebenarnya sudah diserahkan ke Wali Kota Makassar, Pak Dani Pemantau, sekitar 1 bulan yang lalu. Draft ini kami sudah serahkan ke Pak Dani Pemantau. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan, dan ini sebenarnya langkah lanjutan bagaimana draft perwali yang telah disusun oleh baik Indonesia Lapar dan banyak organisasi masyarakat sipil, banyak tokoh agama yang menyumbang ide gagasannya di draft perwali ini, dan kami langkah selanjutnya akan konsultasikan ke publik sebenarnya draft perwali yang kita sama-sama sudah susun ini. Mungkin itu sudah pengantar dari saya, sudah sejauh mana advokasi kebijakan yang kami lakukan di Lembaga Advokasi dan Pendidikan Rakyat bersama banyak organisasi masyarakat sipil. Kalau di policy brief yang kami buat itu ada sekitar 25 organisasi masyarakat sipil yang mendukung lahirnya perwali dan RAD ini, termasuk sebanyak dukungan dari tokoh-tokoh agama, dalam hal ini FKUB Kota Makassar dan Forum Pembauran Kota Makassar, dan juga FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, karena kita juga banyak konsultasi ke tokoh-tokoh agama di FKUB Sulawesi Selatan. Mungkin itu pengantar dari saya, sudah sejauh mana advokasi kebijakan hingga lahirlah draft perwali dan RAD kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkembangan advokasi perwali RAD kerukunan dan keberagaman yang mendasari kemudian lahirnya lahirnya perwali RAD kerukunan dan keberagaman yang disusun oleh teman-teman di Lapar, yang didukung oleh teman-teman dari ormas-ormas agama dan juga teman-teman dari sipil kemudian. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi di mana akan dilaksanakan secara panel dan akan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Dan masing-masing narasumber akan diberi waktu selama 20 menit. Sebelumnya, selamat datang pada Bapak Profesor Arifuddin Ahmad yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selanjutnya mungkin langsung saja saya serahkan pada Bapak Andi Suaib yang akan membahas tentang agenda utama rancangan perwali RAD kerukunan dan keberagaman, yang dimana draftnya sudah dikirim di room chat, jadi silahkan dilihat. Dengan ini mungkin tanpa berpanjang lebar saya serahkan kepada Bapak Andi Suaib. Pak Andi Suaib. Oke. Masih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Enggak ya? Hah? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Kak. Bagus bisa rata, Kak. Halo Kak Andi Suaib. Kak, mungkin lagi dalam proses perbaikan. Jadi langsung saja mungkin kita ke narasumber yang kedua sambil menunggu Kak Andi Suaib. Kita masuk pada kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pengarusutamaan dan praktik toleransi di Kota Makassar, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Ahmad Namsun, yang mewakili Bapak Wali Kota Makassar. Dengan ini mungkin saya silahkan kepada Bapak Ahmad Namsun. Selamat sore, Pak. Bapak Ahmad Namsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ada Pak Prof. Arifudin Ahmad, kemudian ada Ibu yang saya tidak jelas namanya, yang jelas Ibu narasumber, dan Bapak Ibu peserta pada kegiatan yang dilaksanakan oleh LAPAR pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar yang sedianya akan hadir langsung untuk memberikan berbagai hal terkait dengan apa yang kita bahas sore ini, tapi karena banyak agenda hari ini yang bersamaan, yang saat ini juga di Amirullah, sementara Bapak Wali Kota Makassar memimpin rapat persiapan isolasi mandiri terapung yang akan diterapkan di Kota Makassar, yang kapalnya sudah tiba siang ini, yaitu KM Umsini, sehingga Pak Wali Kota memerintahkan ke saya untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran langsung Bapak Wali Kota tidak mengurangi makna apa yang harus kita lahirkan dan diskusikan pada siang dan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rancangan perwali dan rencana aksi daerah yang digagas oleh teman-teman dari LAPAR, kami dari pemerintah Kota Makassar, khususnya Kesbangpol, dari awal itu sudah menjalin interaksi dan kolaborasi yang sangat baik, bahwa apa yang harus kita lakukan ini memang tidak bisa sendiri. Harus ada kerjasama, harus ada masukan, dan hubungan yang baik dari semua elemen, dari semua organisasi. Dan saya melihat teman-teman dari LAPAR sangat proaktif, dan ini adalah langkah yang sangat baik. Paling tidak adalah memberikan ruang kepada teman-teman semua. Kami dari pemerintah Kota Makassar, Kesbangpol, selalu membuka diri, selalu memberikan sesuatu bagaimana hal yang terbaik untuk kita lahirkan dalam rangka menjadi payung yang akan digunakan oleh pemerintah kota. Apalagi sekarang ini, Makassar memang kita sadari selalu tersorot persoalan toleransi, kerukunan. Dan kami di pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesbangpol Makassar dengan beberapa organisasi yang terbentuk berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, baik FKUB, FPK, itu sebenarnya kami secara intens untuk bagaimana mengefektifkan
peran-peran keduanya dalam rangka memberikan sesuatu implementatif baik dalam rangka menciptakan kerukunan dalam suasana keberagaman kita di Kota Makassar. Namun kita rasakan apapun yang kita lakukan kalau tidak ada payung, tidak ada regulasi yang menjadi pedoman sehingga semuanya bisa menjadi hal-hal itu yang sedikit kabur dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan situasi yang seperti inilah sehingga teman-teman dari Lapar yang punya inisiasi yang luar biasa, kami dari Kesbangpol sangat apresiasi apa yang digagas oleh teman-teman Lapar dan juga kami membuka diri dan intens beberapa kali kami bertemu, menggagas ini dan masukan-masukan sehingga mudah-mudahan yang kita bahas hari ini tentu akan melahirkan satu ide dan pemikiran dalam rangka melahirkan satu payung atau regulasi yang bisa kita jadikan pedoman sehingga Makassar adalah kota yang menjadi teladan baik pada aspek toleransi maupun kerukunan. Saya pikir itu untuk sementara, nanti kita coba buka hal-hal apa yang akan kita kembangkan untuk melahirkan terkait dengan apa yang kita akan wujudkan sore ini. Pada prinsipnya, pemerintah Kota Makassar sangat mendukung dan akan selalu siap apa yang kita akan lahirkan hari ini, insya Allah, di bawah bimbingan Bapak Wali Kota, kami dari Kesbangpol Kota Makassar dan beberapa OPD yang terkait nantinya akan selalu mensupport untuk bisa menjadi apa yang harapan kita, harapan masyarakat kota memiliki sesuatu payung regulasi terkait dengan toleransi ini yang memang sangat kita dambakan. Untuk sementara saya pikir itu, terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Namsum selaku Ketua Kesbangpol. Jadi sebenarnya pemerintah selalu terbuka menerima gagasan yang disuguhkan kepada pemerintah yang kemudian bisa untuk kita jadikan sebagai payung hukum. Nah, nanti akan dilanjutkan mungkin dengan sesi diskusi. Selanjutnya kita kembali kepada Kak Andi Suaib. Bagaimana Kak, sudah siap? Bagaimana Kak Andi Suaib? Ya. Oke, langsung saja Kak Andi Suaib dengan materinya yaitu agenda utama rancangan perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman. Langsung saja Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Bapak Ahmad Narsum, kemudian Prof. Arifudin, Ketua FKUB Kota Makassar, kemudian Bu Christine yang sempat dan para peserta yang lain yang sempat hadir dalam diskusi atau dalam dialog soal sosialisasi kerukunan umat beragama di Kota Makassar. Nah, seperti yang dijelaskan atau disampaikan di awal terkait soal tujuan perwali ini dilahirkan atau digagas, bahwa memang kecenderungan berdasarkan hasil temuan baik itu yang dilakukan oleh lembaga organisasi yang non-profit, bahwa Makassar memang mempunyai soal potensi. Satu, soal potensi positifnya adalah bahwa Makassar itu salah satu dari beberapa kota besar yang masyarakat sipilnya banyak mendorong soal isu perdamaian dan toleran. Yang kedua adalah potensi yang lain sebenarnya, Makassar itu punya nilai-nilai dan kearifan lokal yang bisa menjadi mempererat atau memperkokoh soal kerukunan dan keberagaman kita. Yang lain potensinya adalah bahwa kehadiran FKUB dan FPK yang selama ini mendorong terciptanya soal kerukunan dan keberagaman. Namun di sisi lain bahwa beberapa temuan yang beberapa lembaga organisasi yang lain soal surveinya setara sebenarnya
ini terkait dari beberapa kebijakan yang keluar yang kemudian menjadi salah satu indikator. Nah, indikator-indikator ini yang kemudian dalam survei terakhir itu memunculkan bahwa Makassar itu kota intoleran dalam survei Setara. Nah, bagaimana cara kemudian kita harus keluar dari persepsi orang atau dari paradigma pandangan di luar soal ini? Karena survei ini telah dirilis dan ini publik di luar kota Makassar pun sudah tahu bahwa Makassar dalam situasi seperti ini berdasarkan hasil survei. Nah, jalan satu-satunya adalah salah satu yang paling potensial adalah bagaimana kemudian Kota Makassar itu mendorong sebuah kebijakan yang mengarah pada bahwa Makassar itu punya sebuah alternatif penyelesaian soal terkait kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Nah, atas inilah kemudian Lapar dan beberapa organisasi lainnya termasuk beberapa tokoh-tokoh agama kemudian difasilitasi Lapar untuk mengumpulkan ide-ide, gagasan-gagasan terkait apa yang paling penting kita lakukan di Makassar ini. Salah satunya adalah Perwali. Cuma memang Perwali ini secara konteks kebijakan ini memang kebijakan yang sifatnya implementatif. Jadi penting kemudian pasca ini sebenarnya, pasca kemudian kalau Perwali ini disahkan misalnya, penting kemudian kita mendorong lagi sebuah kebijakan yang lebih besar dan lebih jangka panjang. Kebijakan yang Perwali ini hanya kebijakan sifatnya implementatif, bisa jadi kemudian ketika misalnya terjadi pergantian wali kota dan lain-lainnya ini bisa berubah. Tetapi penting juga kemudian secara jangka panjang untuk dipikirkan. Tetapi marilah kita mengawali mendorong Makassar itu menjadi kota toleran itu dalam konteks mendorong sebuah kebijakan dalam hal ini adalah peraturan wali kota Makassar. Nah, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Lapar kemudian beberapa organisasi lain di Makassar bahwa memang ini tidak akan sempurna karena proses tahapannya masih pada tahap draft yang diinisiasi oleh masyarakat sipil. Nah, tahapan lainnya adalah ada di pengambilan kebijakan dalam hal ini ada di pemerintah Kota Makassar. Yang kemudian akan bersama-sama kita akan merumuskan apa saja materi yang perspektif pemerintah Kota Makassar kemudian disandingkan dengan perspektif yang dibuat oleh masyarakat sipil. Setelah itu baru kemudian lahirlah sebuah peraturan wali kota. Tetapi secara umum bahwa Perwali ini penting adalah bahwa ini Perwali ini berisi soal terkait rencana aksi perangkat daerah paling tidak kurun waktu 2001 sampai 2004. Bahwa yang kedua adalah Perwali ini juga mendukung komitmen daerah dalam melakukan pembangunan yang berbasis kota toleran secara terukur. Yang ketiga adalah bahwa Perwali ini juga sebagai penyelarasan dengan rencana aksi daerah Ranham, rencana aksi daerah soal penanganan ekstremisme dan lain-lain. Yang ketiga adalah soal SDGs dan dokumen perencanaan lainnya. Jadi RAD ini tidak akan berdiri sendiri. Akan ada irisan dengan berbagai macam peraturan dan berbagai rencana aksi lain yang ada di Makassar. Yang keempat adalah RAD ini juga sebagai alat untuk menggalang kekuatan dan kepedulian masyarakat soal terkait dengan kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Nah, bahwa penyusunan rencana aksi daerah ini kita menganggap bahwa ini sebagai salah satu komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Makassar mewujudkan Makassar sebagai toleran, sebagaimana dalam visi misi Pak
wali kota itu bagaimana perkuatan keimanan umat salah satunya menjadi fokus utama yang menjadi prioritas di pemerintah Kota Makassar. Salah satunya itu hasil pertemuan terakhir menjadi salah satu prioritasnya. Nah, dalam perwali ini ada 3 agenda utama sebagai langkah komprehensif untuk mewujudkan Makassar itu kota yang beragam atau kota yang toleran. Nah, dari 3 agenda utama itu ada 8 fokus program dan 41 rencana kegiatan aksi. Karena dalam agenda itu pun, dalam RAD ini, 4 rencana aksi daerah ini tidak menutup kemungkinan hanya 41. Ini bisa jadi kemudian bertambah seiring dengan masukan publik, kemudian seiring dengan penyelarasan dengan pemerintah Kota Makassar. Nah, karena ini sifatnya masih draft. Nah, yang lain bahwa stakeholder yang akan jadi target atau jadi sasaran dalam perwali ini adalah 1 FKUB dan FPK sendiri sebagai penguat, sebagai lembaga pemerintah untuk dilakukan penguatan dalam hal sumber daya dan agenda-agendanya. Yang kedua adalah organisasi masyarakat sipil sendiri. Yang ketiga adalah soal pemuda dan pelajar. Nah, yang keempat soal mahasiswa. Yang kelima adalah masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah organisasi perangkat daerah dan penegak hukum sendiri. Karena kerukunan dan keberagaman ini semuanya akan tersinkronisasi satu sama lain oleh semua stakeholder. Misalnya organisasi perangkat daerah, misalnya atau PD, itu mempunyai misalnya layanan-layanan publik itu harus bebas misalnya dari diskriminasi dan lain-lainnya. Harus misalnya bebas dari, harus misalnya ramah terhadap para disabilitas dan perempuan. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus dalam perwali ini. Yang lain bahwa perwali ini juga didorong bertujuan untuk sebenarnya untuk menguatkan dan melindungi soal kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Nah, paling tidak bahwa perwali ini untuk mengatasi soal mitigasi pencegahan gangguan terhadap kerukunan dan keberagaman. Yang ketiga adalah mengharusutamakan soal kearifan lokal sebagai narasi alternatif dalam penguatan kearifan lokal, penguatan kerukunan dan keberagaman. Nah, yang lain adalah penguatan pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pencegahan gangguan kerukunan dan keberagaman. Yang terakhir adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini menguatkan kelembagaan pemerintah. Nah, dalam ruang lingkup RAD ini itu ada rencana aksi daerah sendiri yang kemudian diturunkan dalam beberapa kegiatan yang seperti saya jelaskan tadi. Ada, kalaupun ini kita bersepakat dengan pemerintah Kota Makassar bahwa ada sebuah kelompok kerja bersama ya, baik itu pemerintah maupun pemerintah melalui OPD-nya. Dalam hal ini sebagai lini sektor adalah Kesbangpol, dan ada soal pendanaan dan ada soal monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, soal kelompok kerja kemudian penting, kemudian kelompok kerja ini karena kerukunan dan keberagaman gagasan RAD ini melibatkan, seperti yang saya jelaskan di awal, melibatkan banyak stakeholder. Maka penting kemudian paling tidak mendorong sebuah kelompok kerja bersama atau apapun namanya itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan monitoring dan evaluasi sebagaimana bagaimana kondisi soal kerukunan keragaman kita di Kota Makassar setiap tahun, dan itu menjadi masukan ke pemerintah Kota Makassar bahwa
Makassar seperti ini dan lain-lainnya. Nah, koordinasi yang dilakukan oleh Pokja itu adalah satu, mengkoordinasikan pelaksanaan RAD, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian melakukan analisis, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah menyusun prioritas program, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring evaluasi. Nah, ini juga merangkap bahwa kami menyadari bahwa RAD ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar maupun masyarakat sipil lainnya. Penting juga pelibatan pihak swasta lain untuk mendorong ini, karena banyak inisiatif misalnya swasta yang kemudian bisa digunakan untuk penguatan di masyarakat atau di grassroots. Karena yang selama ini yang masih kita sasar adalah kelompok yang misalnya kelompok-kelompok yang menengah dan kelompok-kelompok yang lain. Nah, tapi kelompok-kelompok misalnya di komunitas-komunitas lainnya itu belum tersasar. Maka dalam rencana aksi daerah ini di beberapa poin itu bagaimana penguatan masyarakat sipilnya atau masyarakat atau komunitas-komunitas lain untuk supaya sebagai bagian dari preventif soal misalnya aksi-aksi intoleran dan lain-lainnya. Ini juga sebenarnya untuk bagaimana memperkuat soal komitmen kita dalam membangun berbangsa dan bernegara. Karena paling tidak bahwa konsep-konsep ini akan menuju pada gagasan yang seperti yang dijelaskan oleh banyak orang, bahwa kita ini adalah satu bangsa atau satu negara yang besar dan majemuk. Maka penting kemudian menyelaraskan satu sama lainnya. Karena di grassroots juga banyak, di Makassar ini banyak suku, banyak agama, banyak entitas lain, banyak usaha-usaha lain yang berbeda-beda ini kelas. Maka penting kemudian mewujudkan itu. Nah, detailnya silahkan dibaca dalam yang dibagikan oleh teman-teman lapar soal rencana aksi daerah nih. Paling tidak adalah bahwa itu apa yang saya sampaikan ini adalah bagian utama dari Perwali ini maupun langsung dengan rencana aksi daerahnya. Saya kira itu awal dari saya. Dan saya menegaskan lagi bahwa rencana aksi daerah ini belum final dan masih perlu pembobotan dari publik. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Silakan, Mega. Ya, Kak, terima kasih. Jadi itu tadi pemaparan tentang agenda utama rancangan Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman yang dipaparkan secara umum, dan untuk detailnya kemudian telah dikirim di room chat. Dan untuk selanjutnya langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Arifuddin Ahmad dengan temanya kebijakan pemerintah peran Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dalam pemajuan toleransi di Kota Makassar. Bapak Prof. Ya, Pak. Dengan ini disilahkan kepada Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad selaku Ketua FKUB Kota Makassar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang saya hormati Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili dan dihadiri ya oleh Kepala Kesbam Pol Makassar, Kepala Badan. Pertama, secara khusus saya sampaikan selamat kepada Pak Mak Namsun menjadi alumni COVID juga ya. Sesama penyintas. Selamat itu ya. Mudah-mudahan sekretariatnya FKUB segera
ditindaklanjuti. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, Nanti sebelum lanjut, tapi Prof, kalau ada waktu besok kita sama-sama ketemu Pak Sekda supaya tuntas langsung. Boleh, di chat saja jamnya. Siap, Prof. Terima kasih. Insyaallah. Yang kedua, saya hormati Bu Christine, di Syuaib dan segenap pengurus lapar ya, dan seluruh hadirin yang saya hormati, khusus pada lapar ini yang telah menyiapkan rancangan perwali tentang RAD, kerukunan dan keberagaman itu ya. Mudah-mudahan forum ini forum terakhir untuk lahirnya sebuah perwali tentang kerukunan dan keberagaman. Karena pengalaman saya semakin dikaji, semakin rinci, biasanya semakin susah dilakukan karena terlalu rinci dia. Tapi kalau dia umum, itu agak mudah ditafsirkan mana-mana, sehingga banyak program bisa masuk itu ya. Kalau dia lebih rinci, biasanya agak sulit pelaporannya. Karena kalau sudah berkaitan dengan keuangan, nah itu agak kesulitan itu ya. Tapi kalau dia bahasanya umum, itu agak mudah diatur dalam konteks lain. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena sudah disampaikan juga ke Pak Wali. Terima kasih, saya diberi amanah kembali untuk berbagi ya, sharing terkait dengan rancangan perwali tentang RAD kerukunan dan keberagaman, khususnya berkaitan dengan peran FKUB dalam pemajuan toleransi di Kota Makassar. Saya mungkin fokus pada RAD kerukunan ini pada pasal 5 berkaitan dengan pelaksanaan RAD. Situ ada 6 poin. Sebetulnya sebelum ada rancangan ini, kami juga sudah ada beberapa program-program yang saya kira sejalan dengan muatan atau cakupan dari RAD ini. Tetapi dengan hadirnya RAD ini tentu akan lebih memperkuat seperti yang disampaikan tadi, bahwa betapapun kita punya ide-ide cemerlang, tetapi kalau tidak didukung dengan sebuah regulasi yang sudah memiliki legalitas formal, maka itu tidak terlalu banyak manfaatnya, itu kadang-kala seperti itu, karena tidak mendapatkan dukungan secara kuat atau legitimasi. Tapi betapapun itu kecil, ketika mendapatkan penguatan legalitas formal, maka itu kemudian akan menjadi sebuah aksi yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini tersambung ya. Ide-ide cemerlang dari adik-adik lapar itu kemudian mendapatkan legitimasi formal dari pemerintah Kota Makassar, dan termasuk FKUB yang sangat berterima kasih kalau ini sudah karena ini akan memberikan penguatan terhadap kegiatan-kegiatan FKUB itu ya. Beberapa program baik yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan, mudah-mudahan lagi-lagi mendapat dukungan dari pemerintah kota maupun yang lain. Sinergitas sangat penting saya kira, karena kerukunan tanpa sinergitas itu saya kira sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan ya. Jadi artinya mungkin gambaran luarnya terwujud kerukunan tapi hakikatnya tidak. Tapi kalau terjadi sinergitas ya, meskipun kelihatannya dari luar tampak kurang rukun, tapi kalau bersinergi hakikatnya itu adalah sebuah wujud dari kerukunan itu ya. Program-program sesuai dengan PBM ini terus kita lakukan, yakni program sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang KUB, terutama terkait dengan kebijakan pendirian rumah ibadah. Gitu ya. Mudah-mudahan
tidak terlalu lama, ya tentu saja ini keterlibatan Kesbampol ya. Kalau memang sebelumnya kadangkala sosialisasi kita lakukan di hotel-hotel, rencana saya ini Pak Kesbang, kalau kita bisa mulai dari kecamatan apa namanya itu yang di pulau itu. Nah, itu sekaligus alumni COVID kan bisa berendam. Sangkarang, Prof. Sangkarang. Sangkarang, ya. Mudah-mudahan nanti sosialisasi ini pertama kita lakukan di Sangkarang, gitu ya. Saya berharap ini bisa lebih menyentuh grassroots seperti yang diharapkan adik-adik kita dari Lapar tadi, gitu ya. Nah, kalau di atas ini kan kelihatannya aman-aman, tapi di bawah ini yang kadang-kala mudah terprovokasi, gitu ya. Dulu kita pernah lakukan berbasis kecamatan, tetapi baru berjalan 1 kecamatan, lalu kemudian ditarik lagi berbasis hotel. Kalau berbasis kecamatan kan, menurut saya ini bisa lebih nyambung gitu ya. Program kedua, yakni yang juga biasa kita lakukan adalah dialog kerukunan. Tetap saja bahwa basis kita adalah basis nilai agama dan kearifan lokal. Saya kira nyambung juga tadi di apa namanya RAD itu ya. Basis kearifan lokal ini menjadi penting bagi kita. Sekaligus saya kira tetap kita melaksanakan program-program formal dari pemerintah secara terstruktur ya, termasuk saya kira program moderasi beragama itu ya. Tetap terus jalan. Nah, di samping ini kita lakukan nanti kalau dialog kerukunan kan biasanya pada tingkat apa ya segmen ya mungkin yang sifatnya fungsional gitu ya. Rencana kami itu akan menyisir guru agama. Itu program dekat ini guru agama. Mengapa penting guru agama? Karena kalau guru agamanya mulai di sekolah dasar, ini guru agama untuk semua agama ya, semua agama, maka diharapkan bahwa cara memandang agama dan keragaman agama yang ada di Indonesia itu dari jalur formal itu juga bisa disampaikan oleh guru-guru agama. Karena itu kalaupun belum masuk dalam kurikulum, maka kita berharap bahwa ini paling tidak peran FKB, ini dalam bentuk dialog kerukunan, ini mengambil segmen yang sifatnya fungsional. Jadi samping guru agama, mungkin nanti pada penyuluh-penyuluh, ya, penyuluh agama. Saya kira 2 segmen yang sifatnya fungsional ini menjadi sangat penting untuk menyampaikan lebih cepat ya pemahaman atau peningkatan kapasitas tentang toleransi atau secara umum tentang moderasi beragama ya. Kemudian ada program FGD terkait dengan kerukunan. Ini juga saya kira berjalan dan kadang-kala ikut saja, termasuk Lapar ini kadang mengikutkan kan itu ya. Juga yang inisiasi kita sendiri gitu ya. Ini juga sebetulnya sudah berjalan. Kemudian ada program Anjansana, ini juga sudah dulu pernah kita lakukan, tapi ini berkurang. Dan dengan kalau Perwali ini sudah disahkan, maka Anjansana ini kita akan perluas atau silaturahim kerukunan, tidak hanya pada majelis-majelis agama, tetapi saya kira termasuk OMS yang bergerak di bidang kerukunan ini, terutama Lapar ini ya. Kemudian kita berharap juga mungkin dalam salah satu FGD atau dialog, kalau ini nanti setelah guru juga ada penyuluh agama, segmen lain itu adalah pemuda lintas agama. Nah, kita harap ada kegiatan berkaitan langsung dengan pemuda lintas agama, karena di RAD kan ada program pembentukan pemuda lintas agama. Dulu kita sudah pernah bentuk, tapi karena tidak ada landasan hukumnya, sehingga kemudian agak kesulitan bergerak. Dan kalau ini sudah tanda tangani, ya
tentu kita di FKUD menjadi lebih mudah untuk bagaimana membangun sebuah kesadaran kerukunan dan toleransi, terutama di generasi muda dengan hadirnya misalnya organisasi pemuda lintas agama yang kita harapkan sangat bisa menjadi pilar FKUB dia. Dan yang terakhir, FKUB juga sudah menyepakati ada semacam nilai konsep tata nilai yang kemudian kita sepakati, tapi baru namanya dia. Apa isinya itu mudah-mudahan nanti akan juga kita bisa buat penjelasannya tentang tata nilai ini, yakni Sikatutui Smart ya. Apakah tetap namanya Sikatutui Smart atau bagaimana? Tetapi untuk sementara itulah slogan tentang tata nilai kita, Sikatutui Smart, dan sangat berharap bahwa ketika Kesbangpol ini sudah menindaklanjuti disposisi Pak Wali terkait dengan sekretariat, maka sekretariat itu akan kita namai dengan Balak Tak itu ya. Balak Tak, jadi rumah kita kira-kira begitu ya. Mohon maaf kalau tidak pas dengan Makassarnya. Mungkin itu di antara program-program yang saya kira menjadi upaya ikhtiar FKUB untuk menunjukkan perannya dalam rangka pemajuan toleransi di Kota Makassar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dalam pemajuan toleransi di Kota Makassar. Jadi pada dasarnya Perwali ini sangat penting untuk disahkan. Bagaimana? Karena ini sangat mendukung kerja-kerja yang akan dilakukan oleh FKUB dalam kerja-kerjanya di kemajuan toleransi di Kota Makassar. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke Ibu Christine Hutabesi dari OASE Intim dan juga selaku aktivis lintas iman. Halo Kak Christine. Ya, halo Mega. Langsung ya Mega. Ya, langsung saja mungkin Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Mega. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Salam hormat secara khusus kepada narasumber yang lain, baik kepada Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Bapak Ahmad, kemudian juga kepada Ketua FKUB Kota Makassar, Prof. Arifudin, dan juga kepada teman-teman tim perumus yang diwakili oleh sahabat Andi Swaib dan juga teman-teman Lapar semuanya, kepada kawan Iqbal. Secara khusus juga apresiasi dari saya pribadi sebagai bagian dari aktivis lintas iman di Kota Makassar kepada proses yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Lapar, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Sulsel sejak 2020 memulai proses untuk adanya advokasi kepada kebijakan yang mengarusutamakan nilai-nilai toleransi dan juga penghargaan pada keberagaman dan juga kepada kerukunan untuk Kota Makassar. Saya akan share screen untuk sedikit mengantar kita. Sebenarnya juga ini tadi sudah diawali oleh teman-teman khususnya Andi Swaib dan juga oleh Iqbal. Saya diminta untuk membahas mengenai peran masyarakat sipil dalam merawat toleransi di Kota Makassar. Bagaimana sebenarnya kondisi toleransi di Kota Makassar? Tadi juga sudah disampaikan bahwa jelas Kota Makassar adalah kota besar, kosmopolitan, heterogen dari sisi identitas berbagai entitasnya, berbasis suku, agama, keyakinan, different ability, biasa juga menggunakan istilah disabilitas atau kemampuan yang berbeda. Ini identitas yang sangat beragam sehingga memang harus sangat-sangat
baik bagaimana bisa dikelola identitas-identitas yang berbeda dari setiap entitas ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam kondisi saat ini ada studi, misalnya studi dari Setara Institute bahwa indeks kota toleran 2020 Makassar masuk dalam kategori 10 kota terendah skor toleransinya, khususnya pada posisi keempat terbawah, turun 4 ya. Jadi ini catatan dari saya secara pribadi juga, turun 4 dari posisi 8 terbawah dari 94 kota besar dari studi berdasarkan indeks kota toleran 2018. Jadi Setara Institute sudah 2 kali mengeluarkan indeks ini dan ada penurunan untuk skor toleransi Kota Makassar. Bagaimana sebenarnya mereka mengambil indikasinya? Terkait dengan regulasi pemerintah kota, berarti bahwa memang juga belum ada kebijakan yang secara langsung itu bisa mendorong praktek-praktek toleransi atau juga penghargaan pada keberagaman dan kerukunan. Tadi makanya sangat penting sebenarnya ada RAD ini. Harapan saya sebenarnya lebih tinggi lagi itu bentuknya perda, sehingga tidak akan ada perubahan, sekalipun ada perubahan dari kepemimpinan lokal, tetapi karena dia di posisi peraturan daerah sebenarnya bisa lebih kuat seperti itu. Tapi nanti kita lihat apakah ini juga nanti dimungkinkan RAD ini menjadi peraturan daerah. Kemudian tidak adanya kebijakan yang diskriminatif. Makassar masih ada kebijakan yang diskriminatif khususnya kepada minoritas. Kemudian bagaimana dengan tindakan pemerintah? Apakah ada pernyataan pejabat-pejabat kunci terkait ketika ada peristiwa intoleransi, dan apa yang kemudian bagaimana respons dari pemerintah ketika ada peristiwa? Kemudian regulasi sosial ini terkait dengan memang praktek-praktek toleransi, tetapi dalam hal ini ketika ada dinamika, apakah ada bentuk-bentuk intoleransi yang terjadi di Kota Makassar, dan memang itu cukup ada catatannya karena memang ada kasus-kasus intoleran yang terjadi di Makassar. Kemudian juga indikatornya terkait demografi agama. Sebenarnya Makassar sangat heterogen ya keagamaannya, tetapi salah satu yang juga penting, dan ini tambahan indikator terkait inklusi sosial keagamaan, misalnya apakah di Makassar jika masyarakat masyarakat dengan kepercayaan atau agama lokal mau mencatatkan kependudukannya itu tidak dipersulit. Dia mudah saja untuk misalnya memasukkan di KTP-nya bahwa dia dari keyakinan atau kepercayaan lokal misalnya. Nah, itu bentuk dari inklusi sosial keagamaan. Kemudian yang juga tadi sudah disampaikan bahwa ada temuan penelitian Balai Litbang Agama Makassar ini tahun 2016, salah satu kota yang diteliti yaitu Kota Makassar, bahwa khususnya untuk respon siswa ini setara SMA dan sederajat, bahwa bagaimana nalar keagamaan yang berkembang. Sebenarnya ini ada potensi yang sangat baik karena sebenarnya yang temuannya adalah nalarnya itu nalar yang moderat. Misalnya mereka pada umumnya memilih pemimpin yang adil walaupun tidak seagama. Mereka juga memahami negatif tindakan kekerasan atas nama agama. Tetapi dalam temuan itu juga ada gejala-gejala intoleransi. Misalnya menolak mengucap selamat hari raya agama lain, menolak pendirian rumah ibadah di lingkungannya, bahkan 10% menyatakan bersedia jika diajak melakukan bom bunuh diri. Ini lembaga pemerintah ya, Balai Litbang Agama Makassar. Nah, bagaimana dengan catatan dari masyarakat sipil sendiri? Dari masyarakat sipil melihat bahwa khususnya saya melihat ini 10 tahun terakhir ya, memang kasus-kasus intoleransi itu juga menjadi perhatian concern kita. Misalnya ada penyerangan terhadap Ahmadiyah tahun 2011. Sampai saat ini, saya pribadi itu seperti masih trauma karena saya ada di tempat saat penyerangan terjadi. Saya masih mengingat seorang pemudi memegang tangan saya, dan saat ini sampai saat ini saya masih mengingat mukanya yang pucat, tangannya yang dingin, karena melihat bagaimana komunitasnya secara langsung mereka diserang gitu ya. Saya orang luar yang datang untuk mendampingi mereka. Kemudian ada penyerangan dan pelarangan terhadap komunitas Sia, perayaan Asyura. Ini juga karena bentuknya sudah ada bentuk aturan ya, ada surat edaran. Kemudian penyerangan terhadap gereja, penolakan pendirian rumah ibadah. Kemudian yang terakhir yang menjadi memang kita sangat prihatin karena ada aksi ekstremis kekerasan, terorisme, pemboman gereja. Jadi yang terjadi selama ini bahwa sebenarnya ada konservatisme agama, agama menjadi sangat eksklusif, cenderung tidak bisa menerima yang berbeda, bahkan intern, dan sekarang yang menjadi keprihatinan karena internal agama pun itu terjadi ya misalnya, dan bentuknya itu bahkan menjadi sebuah pemahaman dan tindakan intoleran, dan bisa sampai ujungnya menjadi ekstremisme kekerasan atau bentuknya terorisme.
bentuk yang lain juga yaitu penyebaran hoaks atau ujaran kebencian termasuk melalui media sosial. Nah ini yang penting sekali sekarang, bahwa apakah juga dalam RMAD nanti bagaimana penguatan kapasitas semua pihak, bagaimana menggunakan media sosial dengan cerdas ya. Jadi literasi digital ini sangat penting. Kemudian juga politisasi identitas yang menimbulkan kebencian dan intoleransi serta menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kalau Ibu Bapak teman-teman ingat bahwa mendekati pemilu, tahun-tahun pemilu ya, atau bahkan pemilu DKI Jakarta pun bisa berimbas terhadap kondusivitas toleransi kita di Kota Makassar. Karena apa? Yaitu karena ada politisasi identitas ya, yang karena politik lokal atau politik nasional yang kemudian bisa berimbas terhadap menimbulkan kebencian dan intoleransi di tengah Kota Makassar. Nah, tetapi tadi juga yang sudah disampaikan oleh kawan Iqbal maupun kawan Andi Suhaib bahwa ada potensi. Potensi ini sudah sangat jelas karena ada upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini. Saya melihat dalam 20 tahun terakhir ya, upaya merawat toleransi Kota Makassar. Bertumbuhnya organisasi dan komunitas yang peduli fokus pada isu perdamaian, toleransi, dan keberagaman. Kurang lebih 20 tahun terakhir ada LAPAR, Forum Dialog Antar Kita Sulsel, Gus Durian, Peace Generation, Kita Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada teman Terry, saya lihat juga tadi ada teman Akbar dari Peace Generation, saya dari Oase Intim, kemudian ICJ, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan. Kemudian juga tadi sudah ada Pak Prof. Arifudin dari FKUB, ada peran FKUB dan Forum Pembauran Kebangsaan yang diinisiasi oleh masyarakat. Ini ada, kalau FKUB Majelis Agama-Agama, dan FPK itu sebenarnya menurut saya itu budayawan ya, yang difasilitasi pemerintah daerah. Ini sangat baik karena bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga di dalam RED memang sangat penting untuk bagaimana penguatan dua forum ini juga. Kemudian yang juga sudah ada selama kurang lebih 15 tahun terakhir yaitu membangun jaringan perdamaian antar iman oleh masyarakat sipil. Tahun 2007 itu ada jaringan Interfaith Sulawesi, bahkan yang salah satu yang pernah kami lakukan yaitu tahun 2009 atau 2010, seingat saya kami mengasalkan dialog bagaimana sebenarnya Kota Makassar yang damai dan toleran menurut kita. Bahkan saat itu kami menghadirkan misalnya Bapeda Kota, kemudian ada akademisi dari UIN, Alauddin, kemudian juga ada pastor dari Gerakan Antar Iman, dan juga yang waktu itu juga kami hadirkan menurut saya, karena menurut saya juga mungkin ini juga cara kita berdialog dengan teman-teman yang dianggap toleran saat itu, Hizbut Tahrir. Jadi kami menghadirkan Hizbut Tahrir Indonesia yang memang saat ini sudah dilarang oleh pemerintah ya. Kemudian ada Jalin Harmoni 2014, Aliansi Perdamaian Makassar 2018, ada Forum Barani 2020, kemudian ada Forum Perempuan Pemimpin Makassar. Semua ini adalah ruang perjumpaan untuk saling berbagi, belajar, berdialog, dan melakukan aksi kolaborasi bersama. Misalnya saja teman-teman dari Jalin Harmoni itu tahun 2014 menuju 2015 itu mengadakan pembersihan area Pantai Losari setelah tahun baru. Ini sangat penting karena ternyata yang menjadi catatan dari studi Setara Institute adalah tadi juga Pak Prof. Arifudin juga melihat bahwa memang selama ini mungkin hanya ada dialog-dialog di kalangan di tingkat elit ya. Dan yang sangat penting sebenarnya adalah kerjasama pada masalah-masalah sosial, bahkan masalah-masalah lingkungan. Jika itu dikerjakan oleh lintas iman, maka itu akan mendapat penilaian baik dalam studi yang dilakukan misalnya oleh Setara Institute. Jadi ini sangat penting kalau bisa dikembangkan juga terhadap isu-isu yang lain yang ada di masyarakat ya, misalnya keadilan dan kesetaraan gender misalnya seperti itu. Kemudian Hari Perdamaian Internasional, Hari Toleransi, Dua Lintas Iman, Refleksi Pasca Terorisme Bom Bunuh Diri itu juga dilakukan. Kemudian juga ada penguatan kapasitas pemuda, perempuan, jurnalis lintas iman, ini dilakukan oleh biasanya kerjasama, tapi juga ada yang individu, misalnya setahu saya misalnya Kita Bhinneka Tunggal Ika itu ada menginisiasi Guardian Office ya, mudah-mudahan saya tidak salah, ada kawan Terry di sini. Itu pemuda-pemuda yang memang mereka sudah dilatih untuk punya kesadaran, dan mereka yang kemudian menjadi agen untuk perdamaian begitu. Mengadvokasi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sampai saat ini biasanya khususnya di Jalin Harmoni, karena itu ada 30 organisasi dan komunitas di dalam Jalin Harmoni. Kami pernah mengeluarkan pernyataan sikap ketika ada surat edaran, salah satunya misalnya karena ada surat edaran pelarangan perayaan Asyura oleh komunitas Syiah ya. Nah ini salah satu foto dari aksi dan kolaborasi dalam rangka Hari Perdamaian Internasional 2019.
Kalau lihat maka waktu itu Tribun Timur dan setahu saya juga teman-teman Lapar saat ini berkoordinasi dengan Tribun Timur untuk bagaimana juga media terlibat untuk RAD ini. Ada 50 komunitas merayakan Hari Perdamaian Internasional ya. Kemudian penguatan kapasitas pemuda lintas iman Makassar. Ini kerjasama 4 organisasi, Intervide Yogyakarta, kemudian dari Makassar itu ada Lapar, kemudian lembaga saya Oase Intip dan Jalin Harmoni tahun 2019. Ini pelatihan 4 hari, misalnya kami mulai dengan bagaimana mengurai dulu prasangka, kecurigaan, begitu ya. Karena ya identitas yang berbeda, mungkin saat itu misalnya ada yang hadir, teman yang bercadar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang melihat dari orang perempuan yang bercadar? Karena pada umumnya juga orang yang bercadar itu juga mendapat ada stereotip atau bahkan stigma terhadap orang yang bercadar misalnya. Kemudian salah satu bagian mereka kemudian kita menghadirkan atau mereka juga berdialog langsung bahkan ke rumah-rumah ibadah. Jadi waktu itu ada yang berkunjung ke gereja, kemudian berkunjung ke berkunjung ke vihara, kemudian juga ada yang berkunjung ke pura. Jadi bahkan juga berkunjung ke Ahmadiyah. Jadi sebenarnya supaya tidak ada bias, kita berharap bahwa bias-bias yang ada selama ini, persepsi yang ada selama ini, mereka bisa langsung dialogkan. Misalnya kalau mereka selama ini, oh Ahmadiyah itu begini, mereka kan mungkin mendengarnya dari orang kedua, orang ketiga. Sekarang mereka bisa langsung mendengarnya dari langsung kepada teman-teman Ahmadiyah. Karena juga di antara peserta kami pun yang sangat beragam itu juga ada pemuda Ahmadiyah, ada juga dari Sia, dari juga agama lokal begitu ya. Di luar dari organisasi-organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Nah, salah satu juga catatan dari Setara Institute, ini rekomendasinya. Sebenarnya bagaimana partisipasi masyarakat sipil dalam promosi dan praktik toleransi. Ini jadi setelah mereka melakukan studi, mereka kemudian memberi rekomendasi. Yang pertama, memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota agar senantiasa inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan eksistensi minoritas. Sehingga menurut saya salah satu jalan dengan adanya RAD ini juga sebenarnya bagian dari kita mengawal, berpartisipasi sebagai warga Kota Makassar ya. Dan juga ini mungkin fungsi pengawasan. Ini harapannya ini akan berkembang menjadi fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota agar senantiasa inklusif dan toleran. Kemudian memproduksi narasi-narasi positif toleransi sebagai kontranarasi atas wacana dan tindakan intoleran yang diproduksi oleh kelompok-kelompok keagamaan konservatif. Saya sangat mengapresiasi khususnya misalnya teman-teman Gus Durian, Lapar yang memang mempunyai konten ya, jadi ada konten seperti saya di Instagram misalnya, bagaimana kemudian ini atau Facebook juga bagaimana narasi-narasi juga teman-teman kita di NIKA, narasi-narasi positif toleransi ini semakin dikembangkan. Seperti juga misalnya tahun lalu saat kami bersama-sama mengadakan peringatan Hari Perdamaian Internasional dan itu ada rangkaian kegiatan mulai dari webinar, refleksi, doa lintas iman. Salah satunya misalnya kita dongeng ya, ada dongeng dan dongeng itu melalui YouTube. Jadi dongeng ini kan pada umumnya akan mendengarnya usia anak, sehingga itu sangat penting bagaimana juga ada narasi-narasi seperti ini juga bahkan mulai dari usia anak. Kemudian memperbanyak aktor-aktor strategis yang mampu memberikan advokasi baik lapangan maupun kebijakan dalam situasi terjadinya peristiwa diskriminasi, intoleransi atau eksklusif terhadap identitas yang berbeda, khususnya dari kelompok minoritas. Misalnya saja kami berharap dari pelatihan yang pernah dilakukan misalnya Jalin Harmoni, khususnya misalnya Intervide tahun 2014 dan juga Kontras kemudian yang membentuk Jalin Harmoni. Saat itu ya sebenarnya yang juga pelatihan yang diberikan adalah pelatihan sampai bagaimana mereka bisa melakukan advokasi ya, advokasi pendampingan ketika kemudian terjadi kasus seperti ini baik lapangan maupun juga advokasi kebijakan. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman Lapar, saya berharap bahwa ini juga didukung oleh berbagai siapa yang selama ini sudah dilatih oleh baik oleh teman-teman saya kita Bineka atau Pisjen atau juga teman-teman dari Lapar juga dari Oase yang selama ini kita sudah bertahun-tahun dampingi, kita berharap mereka yang menjadi aktor-aktor strategis ketika ada advokasi lapangan maupun advokasi kebijakan. Dan sebenarnya sinergi yang dilakukan saat ini dengan khususnya dengan FKUB, FPK misalnya begitu ya, dengan majelis agama, saya berharap sebenarnya para tokoh-tokoh agama, pemimpin agama ini juga kita perhitungkan sebagai aktor-aktor strategis yang sebenarnya bisa memberikan advokasi, sehingga memang
sangat penting ketika di DRAD itu ada penguatan kapasitas dari lembaga-lembaga ini juga, supaya juga memang mempunyai kemampuan untuk misalnya konflik ya. Ada penolakan pendirian rumah ibadah, apakah langsung saja FKUB katakan, oke, kami mengatakan, kami merekomendasikan itu tidak didirikan. Sebenarnya kalau juga mungkin FKUB diberi penguatan mengenai resolusi konflik, dengan kemampuan itu atau kapasitas itu, mungkin FKUB, khususnya para tokoh-tokoh di FKUB ini, mampu untuk menyelesaikan ketika ada misalnya yang menolak rencana pendirian rumah ibadah, karena kan itu masih peran FKUB ya, berdasarkan peraturan bersama 2 menteri. Oke, mungkin untuk penegasan saja apa yang masih bisa dilakukan. Jadi memang perjumpaan antara yang berbeda, saya lihat di RAD itu ada ruang-ruang perjumpaan yang akan dilakukan, karena dalam penguatan kapasitas itu juga, mulai dari pelatihan itu akan ada perjumpaan, bahkan tadi ada ruang perjumpaannya itu diharapkan di tingkat RT RW ya, untuk mengurai prasangka dan kecurigaan, sehingga bisa menerima perbedaan di ruang yang aman, seperti yang kami lakukan pelatihan pemuda lintas iman begitu ya. Kemudian untuk saya penting sekali ada pendidikan seumur hidup, termasuk pendidikan dalam hal ini pendidikan agama dan keluargaan, sehingga ada nilai-nilai cinta kasih, toleran, adil, damai, setara, anti kekerasan, berpikir kritis hingga memahami konstitusi dan hak asasi manusia. Misalnya lembaga saya, karena lembaga saya itu berfokus pada pengembangan teologi kontekstual dan juga pendampingan kepada gereja-gereja dalam pelayanannya. Misalnya kami membantu gereja-gereja untuk merumuskan kurikulum, bahkan buku ajar, misalnya mulai dari usia anak untuk sekolah minggu sampai dengan usia dewasa, dan dalam perumusan kurikulum itu berdasarkan salah satu konteks yang harus diperhitungkan bahwa gereja itu hadir di Indonesia dalam konteksnya yang beragam, sehingga bagaimana supaya mulai dari tahap kognitif, tahap afeksi, sikap, bahkan sampai tahap psikomotorik dari kurikulum itu harus dibentuk untuk adanya sikap yang toleran, bahkan mempraktekkan toleransi misalnya. Kemudian yang tadi juga saya tegaskan bahwa sangat penting ada koeksistensi dan kerjasama antar agama sebagai respon terhadap isu dan masalah yang jadi kepedulian bersama, seperti keadilan dan kesetaraan gender, krisis ekologi, bencana, misalnya pandemi COVID-19 dan pelanggaran hak asasi manusia. Setahu saya juga saat pandemi 2020 sebenarnya FKUB itu didorong perannya termasuk oleh melalui Kementerian Dalam Negeri ya, untuk bagaimana FKUB sendiri berperan dalam proses penanganan pandemi COVID-19, sehingga untuk saya ini, karena ini adalah sebuah kerjasama antar agama, sehingga sangat penting untuk kita dorong bersama. Kemudian yang kemudian juga sangat penting adalah penguatan literasi media tadi ya, karena mengenai hoax dan ujaran kebencian, kemudian penguatan kapasitas media massa dan para jurnalis. Untuk saya juga ini sangat penting supaya ketika ada kasus, misalnya seingat saya dulu kasus 2011 Ahmadiyah itu ada salah satu media yang memberitakan itu kasusnya pertikaian, jadi seakan-akan itu bentrok, padahal itu kasusnya penyerangan. Jadi bahasa media itu kadang-kadang memang dia harus berbasis data, itu sangat penting. Berbasis data, terserah kalau itu memang cover both side karena dua pihak, tetapi harus berbasis data yang sebenarnya. Kemudian penguatan kapasitas lembaga negara dan aparatur sipil negara, tokoh atau pemimpin agama. Kemudian juga guru-guru tadi, terima kasih kalau memang FKUB Kota Makassar sudah menginisiasi supaya guru-guru juga ada peningkatan pada toleransi, penghargaan terhadap keberagaman dan kerukunan, karena guru-guru ini ada ruang untuk mereka masih bisa memasukkan dalam kurikulum mereka. Kebetulan saya terlibat dalam pelatihan untuk guru-guru di Poso, Tentena, dan Palu, khususnya guru-guru agama dan juga PPKN. Dan di dalam kurikulum sebenarnya ada kesempatan guru-guru ini, khususnya guru-guru tahap SMA, untuk memasukkan bagaimana kemudian menilai atau materi praktek-praktek toleransi kepada siswa. Kemudian sangat penting advokasi kebijakan publik yang diskriminatif, dan yang dilakukan melalui Perwali RAD ini adalah advokasi kebijakan publik yang melindungi keberagaman, toleransi, dan kerukunannya untuk Kota Makassar. Ya, ini yang mungkin menurut saya yang harapan saya masih bisa dilakukan oleh masyarakat sipil Kota Makassar, dan juga bersama-sama dengan bersinergi dengan pemerintah kota dan juga seluruh pemangku kepentingan stakeholder yang lain, FKUB, FPK, dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Baik, ini saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mega.
Iya Kak, terima kasih telah memaparkan peran masyarakat sipil dalam merawat toleransi di Kota Makassar. Jadi ada beberapa peran yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mengawasi kemajuan atau dalam mendukung kemajuan toleransi di Kota Makassar. Termasuk salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam pemajuan toleransi, kemudian memproduksi narasi-narasi positif toleransi, dan memperbanyak aktor-aktor strategis yang bisa memberikan advokasi dalam terjadinya diskriminasi. Nah, kemudian dengan adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam merawat toleransi, sehingga kemudian terciptalah rancangan perwali ini yang tentunya kita harapkan untuk bisa segera kemudian disahkan. Nah, lanjut mungkin kita masuk pada sesi diskusi. Sepertinya sesi diskusi kita kali ini bisa lebih panjang, mungkin 1 jam ke depan kita bisa melakukan diskusi. Nah, untuk sesi pertama mungkin saya buka untuk 3 orang penanya yang ingin bertanya. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Jadi kembali lagi kita buka pas sesi diskusi, sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan diaktifkan mikrofonnya. Atau bisa juga mengirimkan pesan di room chat kita. Nanti bisa dibacakan kalau ada pertanyaannya. Ya, silahkan Bapak, silahkan bertanya. Bapak Adri masih, silahkan Pak. Oh ya, terima kasih Demega. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, bagus. Baik. Ya, terima kasih semua catatan masukan luar biasa sekali. Terima kasih khususnya untuk Lapar yang sejak proses ini sudah melibatkan kami, dan hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Arifudin tadi, mudah-mudahan ini FGD atau apapun namanya yang terakhir, artinya supaya proses ini segera disepakati atau diputuskan oleh kota, supaya ini akan mengawal banyak, juga mengawal FKUB, dan juga tentunya kita berkaitan dengan kehidupan damai bersama di Kota Makassar, khususnya berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Saya pikir semua kita umat beragama punya kerinduan supaya kita bisa hidup damai bersama, walaupun memang sebenarnya masalah itu kayaknya ini udah bertahun-tahun ini ya, berkaitan dengan toleransi dan sebagainya. Ini tidak kapan kita selesai membahas masalah seperti ini yang seharusnya sudah selesai, sebenarnya sudah lama harus selesai, sehingga urusan kita ini urusan banyak lagi yang masih perlu kita urus berkaitan dengan kehidupan bersama, soal ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sayangnya memang
waktu, energi kita masih terkuras dengan membahas hal-hal yang sebenarnya menurut saya dalam tanda kutip sebenarnya sudah harusnya selesai, tidak ada lagi. Tapi saya pikir ini mungkin selesai yang satu, muncul lagi yang lain, dan sehingga kita berada semacam di lingkaran setan untuk sulit sekali keluar dari dinamika masalah hubungan antar umat beragama, khususnya toleransi dalam hubungan dengan umat beragama. Sehingga tentunya saya memberikan apresiasi kepada LAPAR dan semua semua lembaga-lembaga yang begitu luar biasa bersemangat ya, khususnya LAPAR ini semangat sekali. Dan ini tentunya menjadi suatu kebanggaan kita semua, bagaimana kita bisa hidup bersama dalam satu komunitas umat beragama di Kota Makassar, secara khusus di Sulawesi Selatan, supaya di sini ya kita baru saja menyaksikan bagaimana Kota Makassar menjadi tempat di mana nilai-nilai intoleransi bahkan radikal dan lebih dari itu kita sudah lihat dan saksikan, dan mudah-mudahan dengan adanya upaya-upaya ini kita akan lebih baik ya, sehingga indeks kerukunan kita akan lebih baik dan sebagainya, dan ini akan sungguh-sungguh menjadi satu indikator bahwa kita akan lebih maju ke depan. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih sekali lagi sudah diundang untuk masuk dalam acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan selamat siang. Salam kerukunan, salam Pancasila. Ya, terima kasih Pak. Salam. Dan mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin memberi komentar, bisa di kolom chat atau bisa juga langsung mengangkat tangan. Kalau belum ada yang bertanya, selanjutnya mungkin saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Kesbangpol, yang dalam hal ini Bapak Ahmad Namsun, mungkin tanggapannya sedikit persoalan Perwali ini, karena harapannya kemudian bagaimana Perwali ini bisa segera disahkan sehingga kita semua bisa hidup berdamai, sebagaimana perdamaian yang selama ini kita rindukan, sehingga tidak lagi kemudian menguras waktu dan tenaga kita kemudian untuk terus menghadapi isu-isu menghadapi kekerasan atau diskriminasi. Langsung mungkin Bapak Ahmad Namsun. Ya, baik, terima kasih moderator. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang kita bahas hari ini adalah proses panjang yang sudah kita lakukan dengan teman-teman LAPAR, dengan Kesbangpol, dengan bagian hukum, dan juga beberapa stakeholder yang lain. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, itu melahirkan satu regulasi tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Apa yang kita lahirkan hari ini, apa hasil diskusi kita hari ini, insya Allah akan segera saya laporkan kepada Bapak Wali Kota Makassar. Bagaimana pertimbangan, tentu semuanya ada di Bapak Wali Kota Makassar. Tentu kami di Kesbangpol sangat berharap bahwa apa yang telah kita rancang dalam bentuk draft ini akan segera kita tindak lanjuti, dan benar yang disampaikan oleh Bapak Ketua FKUB tadi, bahwa semakin kita kaji akan semakin lebih meluas, lebih bahkan menghilangkan marwahnya, sehingga hal-hal yang sifatnya tidak terlalu lebih mendalam akan bahasanya yang lebih mudah untuk dicerna, untuk dijadikan sebagai payung regulasi untuk implementatif yang akan kita lakukan, tentu agak lebih memudahkan untuk kita terjemahkan dalam pelaksanaannya nanti. Insya Allah kami dari pemerintah Kota Makassar akan mewakili Bapak Wali Kota dari Kesbangpol. Hasil diskusi kita hari ini insya Allah akan kami segera laporkan kepada Bapak Wali Kota bagaimana tindak lanjutnya, karena melahirkan perwali tentu ada proses secara kelembagaan di pemerintah daerah untuk kita wujudkan sebagai salah satu payung regulasi. Saya pikir itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya yang tentu sangat positif dan antusias untuk kemudian merespon tanggapan-tanggapan dan aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang hadir dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Nah, kemudian yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan, silahkan untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Ahmad Nansum. Ya, Pak Samsul Galib mungkin ingin memberikan komentar. Saya memberikan komentar sedikit, boleh? Oh iya Pak, silahkan. Terima kasih. Mungkin ini kaitannya dengan data yang disampaikan Ibu Christine tadi ya. Saya sedih juga sih kalau kita berada pada posisi 4 di bawah itu ya. Tapi ada hal yang substansi barangkali yang saya pernah tanyakan pasca bom di katedral. Pak Pendeta Om Herman, saya tanya gimana keadaan umat di Katolik? Apa ada semacam trauma, ada ketakutan? Saya mengatakan perasaan itu hanya sesaat dan hari ini tidak ada berjalan kecuali di tempat yang itu karena memang sedang direhab. Dan tidak lama setelah itu saya ada pertemuan di Jakarta. Yang menarik pertanyaannya begini Bu Christine. Saya lihat chat juga di yang terakhir tadi itu ya. Salah seorang peserta dari Palu mengatakan begini, karena saat itu materinya BNPT, materi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu ya. Dia bertanya, karena dia adalah salah seorang pembina teroris Poso. Ya, lalu dia mengatakan begini, kenapa binaan kami dari Poso dibawa ke Makassar, lalu ditangkap di Makassar, dan setelah itu ada bom bunuh diri. Tapi itu tidak dijawab. Gitu ya. Tapi pertanyaan saya ini menurut saya ini sangat-sangat substantif ketika itu mau dikaitkan dengan indeks kerukunan Kota Makassar. Gitu ya. Apa orang Makassar yang tidak rukun atau dibuat tidak rukun? Nah, mungkin ini penting dijawab ini ya. Menurut saya standar yang digunakan oleh apa tadi itu menjadi ya itu satu versi ya. Saya kira tidak menjadi global. Karena paling tidak menurut saya ada beberapa hal yang perlu didiskusikan menurut saya. Terkait misalnya dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Standar untuk menggunakan bahasa sapaan itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Dan ketika itu misalnya digunakan untuk umum, yang masuk kalau misalnya orang tidak apa iya ketika tidak mengucapkan lalu tidak rukun itu ya. Saya kira tidak selalu dia. Nah, karena ada hal-hal yang memagari untuk penganut tertentu atau paham agama tertentu itu ya. Karena yang pasti menurut saya beberapa tahun terakhir kalau indikasi yang kuat seharusnya adalah tidak hanya pada persoalan peraturan pada tingkat kota, tetapi apakah kemudian ada tidak konflik antara umat beragama? Menurut saya seharusnya itu harus punya poin tinggi itu ya. Seingat saya kalau antar umat beragama Kota Makassar ya yang sifatnya melibatkan kelompok agama dengan kelompok agama saya tidak punya catatan. Yang ada adalah misalnya pendirian rumah ibadah itu bukan kelompok agama yang kadang-kadang berhadapan. Yang berhadapan adalah panitia dengan warga. Warga dalam pengertian ini bukan karena soal perbedaan keyakinan, tapi soal pelibatan siapa yang bekerja di tempat itu. Misalnya kasus Cendrawasih. Kasus Cendrawasih
Yang saya tahu itu adalah karena sebahagian warga dibuat ditunjuk jadi pekerja, dan sebagian lalu kemudian merasa tidak dilibatkan, maka inilah yang sebetulnya konflik, bukan karena soal pembangunan itu secara substantif, tetapi persoalan bagi-bagi kuenya. Kasus misalnya Tanjung juga pernah dulu itu gara-gara karena ada pembagian sembako dan satu RT tidak mendapatkan karena lalu itu yang provokasi. Ya. Kasus di belakang Kodam, ya itu kasusnya adalah karena panitianya yang arogan, bukan umat beragama tidak menerima kehadiran pembangunan rumah ibadah yang berbeda, karena bukan hanya umat Islam yang menolak, tetapi itu adalah karena persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi, ya. Saya kira ini juga menjadi penting menurut saya ya, untuk kemudian melihat secara substantif, tidak hanya menggunakan standar-standar normatif, gitu ya. Standar normatif yang digunakan untuk menentukan bahwa ini ada penurunan semakin menurun itu ya. Apalagi kalau kita lihat ya, yang tinggi indeks kerukunannya justru menurut kami, ya paling tidak menurut saya, ya tidak setegang Kota Makassar lah ya. Di sana lebih tegang, tetapi kenapa lebih tinggi indeks kerukunannya itu? Nah, mungkin itu sekedar tanggapan memperkuat tadi chat terakhir ya dari peserta itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof atas tanggapan, juga memperkuat dari tanggapan teman-teman yang dalam kolom chat. Dan tadi Pak Alif Utama mungkin mau bertanya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin selanjutnya kita ke mungkin sekaligus juga oh iya, ada Pak Samsul Galib, silahkan Pak kalau ingin bertanya ataupun berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan teman-teman semua, Bapak Ibu, guru-guru saya di sini juga. Saya mungkin tidak bertanya, cuman berkomentar mumpung ada Pak Kes Bangpol di sini, Pak Dr. Andes Ahmad Namsum. Saya sebagai seorang akademisi di UIN cuman mau bilang seperti ini, bahwa apa yang dilakukan teman-teman Lapar itu menurut saya adalah hal yang patut diapresiasi dan perlu didukung. Kami paham bahwa proses pembuatan sebuah ini akan akan butuh waktu panjang, ada kajian di sana, tapi tentu kami akan sangat berharap jika kemudian ini bisa digolkan, karena bagaimanapun juga ini saya membaca bahwa ini akan memberikan dampak baik bagi branding Kota Makassar ke depan. Ini bisa saja menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia. Kalau seandainya ini berhasil tembus nantinya, percontohan bahwa di Kota Makassar itu kemudian Pak Wali Kota punya misalnya memang perwali yang dikhususkan untuk kerukunan dan keberagaman sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran FKUB misalnya. Nah, itu aja sebenarnya yang mau saya bilang, Pak. Jadi sangat penting memang hal ini direspon positif, dan kami semua masyarakat itu berdoa agar kemudian jika sekiranya ini bisa diteruskan. Mungkin demikian komentar saya, Mbak Mega. Makasih. Ya, terima kasih juga atas komentarnya yang memberikan untuk bagaimana sejarah disahkannya perwali. Oh ya, silahkan. Silakan Pak Galaksi. Halo. Ya. Selamat siang.
Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya Dalmas. Pertama saya mengapresiasi kegiatan yang dicanangkan oleh LAPAR. Ini satu kesempatan yang baik bagi masyarakat sipil untuk turut serta dalam yang mengarahkan atau membantu pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dan kebutuhan publik. Yang kedua, tadi saya memang chat tentang keprihatinan saya tentang hasil survei yang menunjukkan indeks kerukunan Kota Makassar yang rendah, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Barangkali, nah ini ada sesuatu yang sedang terjadi. Meskipun tadi Prof mengatakan bahwa ada cerita orang Poso yang masuk ke sini atau apa segala macam. Lalu sebuah pertanyaan, apakah orang Makassar memang tidak toleran atau sengaja dibuat toleran? Sebuah pertanyaan yang memang mungkin perlu kita kaji lebih jauh. Kalau apakah kita memang tidak toleran, apa sebabnya? Atau memang ada orang yang memang buat kita tidak toleran? Nah, itu dua pertanyaan besar yang perlu kita kaji atau kita menjadi bahan refleksi kita ke depan. Yang berikut, dalam chat yang sama juga satu lembaga menurut saya yang menjadi lembaga penanaman nilai-nilai yang menghargai keberagaman, kemajemukan, dan toleransi selain sekolah sebagai lembaga formal, tetapi keluarga. Keluarga itu sangat penting. Di Katolik, itu keluarga disebut sebagai dapur iman pertama. Disebut sebagai seminari dasar, tempat di mana iman ditanamkan, tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan ditanam. Jadi menurut saya, anak-anak itu dididik sejak awal dalam keluarga tentang penghargaan pada nilai-nilai keberagaman. Ini persoalan bahwa seringkali keluarga salah didik. Minta maaf kalau saya pakai cara itu. Yang berikut, teman-teman kita dari Diklat, dari Litbang Agama, itu mereka pernah menghasilkan sebuah buku dari hasil penelitian mereka di kampus-kampus di Kota Makassar. Dan bukunya berjudul Yang Muda dan Yang Fundamental atau Yang Radikal. Ini sebuah hasil penelitian yang menunjukkan sebuah keprihatinan bahwa di kalangan mahasiswa sudah ada nilai-nilai yang tidak ada sikap-sikap yang menolak keberagaman dan cenderung intoleran. Tetapi saya cukup percaya bahwa gerakan-gerakan yang mulai dibuat seperti LAPAR ini dan semua pihak yang berkehendak baik untuk Makassar menjadi lebih baik, kita akan bekerja sama. Terima kasih sekali lagi kepada LAPAR yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih juga Pak. Siapa tadi? Dengan Bapak siapa Pak? Pak Dalmas Buret, penyuluh agama Katolik Kota Makassar. Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya dan juga pernyataannya. Oke, itu tadi. Iya. Tadi sudah ada dua kemudian yang memberikan pernyataannya, dan langsung saja mungkin kepada keempat narasumber ini untuk memberikan tanggapan jika masih perlu diberi tanggapan, dan sekaligus juga memberikan closing statement-nya. Nah, mungkin langsung saya kasih saja kepada Ibu Christine Hutabesi untuk memberikan tanggapan atau sekaligus juga memberikan closing statement pada diskusi kita di hari ini. Kak Christine. Ya, baik. Terima kasih, Mega. Baik, untuk pernyataan penutup, sebenarnya saya cuma sedikit mau menanggapi dulu tadi dari Prof. Arifudin, bahwa memang semua kita harus melihat secara studi-studi apa indikator yang digunakan, misalnya begitu ya, kemudian hasil-hasil penelitian. Tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi baseline data kita ketika kita mau melakukan sebuah transformasi sosial, misalnya khususnya untuk melakukan advokasi kebijakan, bahwa nanti mungkin kita bisa beri catatan kepada Setara Institut, karena sebenarnya juga salah satu pertanyaan saya adalah karena misalnya
upaya-upaya selama 10 tahun terakhir ini kan semakin banyak ya komunitas-komunitas atau organisasi yang fokus, khususnya core bisnisnya itu fokus kepada isu-isu perdamaian, toleransi, dan juga penghargaan pada keberagaman. Tetapi di dalam hasil studi mereka memang kesannya itu agak rendah poinnya. Jadi poinnya kita itu masih 2, seingat saya kan itu 1-7 skornya. 2 untuk misalnya dinamika di masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat menanggapi toleransi, sehingga ketika melihat memang hasil studi kita harus, kalau memang ada pertanyaan kita bisa tanyakan kembali kepada siapa yang mengeluarkan studi ini ya. Tapi di satu sisi untuk saya sangat penting karena juga menjadi catatan untuk kita, menjadi baseline data kita untuk melakukan perubahan, transformasi seperti itu ya. Dan juga tadi juga sudah disampaikan oleh tadi Pak Basman yang tadi terakhir dari komunitas Katolik, bahwa juga Balai Litbang Agama Makassar itu sudah mengeluarkan berbagai hasil penelitian seperti yang saya paparkan itu terkait terkait siswa, tetapi juga memang ada terkait mahasiswa. Jadi sebenarnya secara umum nalarnya itu masih moderat. Tetapi juga ada potensi mereka menjadi intoleran gitu ya. Bahkan misalnya catatannya ada 10% yang bisa melakukan tindakan ekstremisme kekerasan atau bentuknya tindakan terorisme. Jadi nah ini yang kita sebenarnya upayakan supaya konservatisme yang kemudian berujung pada intoleransi dan bisa menjadi kekerasan ini yang kemudian bagaimana kita mengupayakannya supaya ini tidak semakin banyak siswa kita, semakin banyak mahasiswa kita yang kemudian nantinya mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Kota Makassar ya, bahkan mereka menjadi aparatur sipil negara atau menjadi pihak-pihak yang sangat penting dalam keberadaan Kota Makassar 10-30 tahun ke depan misalnya. Salah satu tadi catatan juga terkait peran keluarga, saya sepakat Pak bahwa memang sebenarnya peran keluarga ini sangat penting sehingga sebenarnya agama-agama sebenarnya bisa memberdayakan atau memberdayakan para orang tua, khususnya ya orang tua atau yang akan mengasuh anak, supaya nanti mereka mengasuh anak ini adalah anak yang nantinya menjadi anak yang toleran, anak yang terbuka atau siap menerima perbedaan. Sehingga hanya memang tapi setahu saya sekarang Dinas Perempuan dan P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada program untuk parenting begitu ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri sebenarnya orang Indonesia secara khusus ya, orang yang mau menikah itu adakah sebenarnya pendidikan untuk disiapkan untuk menjadi orang yang akan mengasuh anak gitu. Kecuali karena dia hanya mereplikasi apa yang didikan dari orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya hanya memberikan satu nilai, yaitu nilai yang eksklusif, cenderung mungkin dia tidak akan berkembang. Sedangkan kalau misalnya agama-agama, misalnya ya, karena kalau di dalam gereja sekarang yang kami dorong itu semua gereja kalau bisa punya program istilahnya pendidikan pranikah, mempersiapkan orang-orang yang akan menikah. Nah, salah satu bagian yang harus dipersiapkan adalah mereka nantinya kemungkinannya tidak semua orang akan punya anak, akan bisa menjadi orang tua yang mengasuh anak. Nah, apa yang akan dia lakukan dalam proses pengasuhannya, nilai-nilai apa yang akan dia nanti bawa dalam keluarganya misalnya. Nah, itu salah satu contoh yang kemudian bisa menjadi peran agama menurut saya yang sangat penting, dan dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Nah, sehingga catatan penutup saya sangat berharap bahwa sinergitas dari yang diinisiasi oleh LAPAR dengan adanya Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman Kota Makassar ini sebenarnya salah satu tahapan yang sangat penting. Memang tadi catatan dari akademisi UIN Pak Samsul bahwa ini akan menjadi indikator sangat penting untuk kemajuan kita Kota Makassar menjadi Makassar yang toleran, karena ada payung hukum kalau kita semua bisa bersinergi untuk menggolkan Perwali RAD ini. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mega. Terima kasih, Kak, atas tanggapannya sekaligus closing statement-nya. Langsung mungkin ke narasumber kedua, yaitu Pak Andi Suaib, langsung memberikan tanggapan ataupun closing statement-nya. Kak Andi Suaib. Oke, terima kasih, Mega. Terima kasih atas masukan dan support-nya kepada kami dan beberapa tim yang belum sempat kita bertatap muka semuanya, tetapi pada pokoknya bahwa kami menyadari bahwa draft ini
bukan sesuatu yang sempurna. Ketika misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian membaca, tidak akan masalah lagi kalau misalnya kami diberikan dukungan atau diberikan masukan terkait soal draft ini, karena draft ini masih dalam proses kita awal untuk kemudian bernegosiasi dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Kami sih berterima kasih banyak terkait bahwa perang-perang yang kita miliki seperti perang yang dilakukan oleh Pak Dalmas soal penyuluh agama, memang dalam perwali ini, kalau kita baca bahwa penyuluh agama menjadi salah satu ujung tombak. Nah, ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Christine tadi soal bagaimana kemudian pendidikan karakter di tingkatan keluarga. Nah, sepahaman saya adalah sekarang ini melalui Kemenak itu sudah melakukan upaya-upaya soal pranikah sebelum menikah. Itu sudah dilakukan secara masif dan saya belum tahu bagaimana progresnya, tetapi itu sudah dilakukan sejak tahun yang lalu. Cuma memang belum terlalu masif kayaknya di sosial, tetapi di Jawa itu sudah lebih. Nah, saya kira memang pada prinsipnya bahwa perwali ini akan menjadi bagian atau menjadi fokus atau menjadi bagian dari seluruh OPD yang ada. Jadi bahwa ada masukan soal ini ke Dinas Pendidikan, iya. Kami sih kepikiran dari awal bahwa perwali ini menjadi acuan untuk semua SKPD dalam hal baik itu pelayanan publik, dalam hal perumusan kegiatan dan lain-lainnya. Sehingga kemudian kita menciptakan bukan hanya lewat Kesbangpol, tetapi keseluruhnya dan seluruh SKPD maupun warga Kota Makassar. Jadi keterlibatan itu akan ada semuanya. Saya kira itu dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberi masukan atau kemudian yang memberikan dukungan ke kami. Dan kami minta kemudian atas nama Lapar dan teman-teman yang lain, kalaupun di kesempatan lain kita akan ketemu, mari kita bersama-sama kemudian berpartisipasi dalam mendorong sebuah kerukunan dan keberagaman. Karena kami menyadari bahwa kalau hanya kami, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kalau misalnya keterlibatan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya sekaligus closing statement-nya. Langsung mungkin ke Bapak Profesor Arifuddin untuk memberikan tanggapan sekaligus juga closing statement-nya. Sampai Pak Arifuddin. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya terima kasih atas slide Bu Christine, apalagi ada data dari Setara Institut dia. Tapi saya ingin mengatakan semoga rancangan RAD ini segera ditandatangani Pak Wali, tapi bukan untuk Setara. Karena saya lebih senang, lebih melihat kerukunan itu yang bersifat substantif, bukan pada angka-angka yang kemudian bisa dikomersilkan, tetapi bagaimana kita bisa hidup rukun, damai, khususnya di Kota Makassar, dan bisa beraktivitas bersama. Saya setuju tadi Bu Christine bahwa mungkin tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya peduli lingkungan itu menjadi sangat penting. Dan itu juga kami sudah sebetulnya dulu lakukan bersama dengan pemuda lintas agama yang dulu ya. Nah, tapi itu di tingkat provinsi. Sayangnya memang tidak selamanya mendapatkan dukungan, tetapi saya berterima kasih tentang pikiran-pikiran itu. Cuma sekali lagi saya berharap bahwa Pak Wali segera bisa menandatangani ini. Perbaikannya menurut saya itu bisa belakangan. Yang penting ada dulu menjadi pedoman kita. Apalagi FKUB bersama-sama dengan Ketua Lapar menyerahkan ini ya. Hadir bersama dalam penyerahan ini, maksud saya.
Itu artinya betapa kuat dukungan FKUB untuk lahirnya rancangan RAD tentang kerukunan dan keberagaman. Kedua, tadi saya terima kasih data-data, dan ini memang menjadi penting untuk baseline untuk perubahan. Tetapi lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa kerukunan ini harus ikhlas, gitu ya. Bukan dengan yang utama angka-angka, tetapi adalah ketulusan di antara umat beragama untuk hidup berdampingan, damai, berdasarkan nilai-nilai keagamaan masing-masing, dengan tetap juga memperhatikan kearifan lokal yang ada. Dan toleransi itu bukan hanya dilihat dari narasi satu kelompok atau kelompok dominan, tetapi perlu kita menghargai sikap dan narasi yang digunakan oleh masing-masing umat beragama yang beragam. Terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan yang terakhir mungkin saya langsung kasih pada Bapak Ahmad Namsum untuk memberikan closing statement-nya. Bapak Ahmad Namsum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi kita hari ini yang sampai sore cukup memberi satu hal positif kita ke depan. Semoga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud, dan kami dari pemerintah kota melalui Badan Kesbangpol sangat apresiasi kepada teman-teman Lapar dan juga kepada semua pihak. Seperti harapan kami dengan Pak Ketua FKUB, semoga cepat ini direalisasikan, dan setelah ini akan kami bawa ke pimpinan untuk ditindaklanjuti terkait dengan mungkin ada hal-hal yang sesuai dengan mekanisme di pemerintah daerah untuk melahirkan satu perwali. Yang jelas harapan kita adalah melahirkan sesuatu apa yang kita harapkan oleh masyarakat kota sebagai payung, sebagai pedoman dalam mengimplementasi terkait dengan toleransi dan keberagaman di Kota Makassar. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin cukup sekian untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kami dari Lapar mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama pada sore hari ini dan mengawal sampai berakhirnya kegiatan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang peserta webinar hari ini yang senantiasa mengikuti diskusi ini sampai berakhir. Dan pada intinya perwali yang kita susun ini yang diwakili kemudian Lapar yang dirangkum dari berbagai elemen seperti ormas ataupun masyarakat sipil ini tentu kita harapkan untuk segera disahkan, dan harapan kedepannya itu bisa saja kita kemudian menyusun untuk dijadikan sebagai perda, dan sehingga bisa terwujud kemudian Makassar yang menjadi kota toleran, yang menjadi kota besar yang bisa dicontoh karena memiliki kemudian perwali yang memperhatikan tentang isu-isu toleran itu sendiri. Saya pikir sekian dan terima kasih banyak kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman di Lapar mengucapkan maaf apabila dalam diskusi kita pada hari ini ada yang kurang berkenan. Kami memohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.